Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbiz zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dan kemudahannya sehingga kita bisa belajar bareng di video catatan tukang sipil. Selawat dan salam kita sajikan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliaulah yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan pengetahuan sampai saat ini. Jadi hari ini teman-teman kita akan masuk membahas tentang bagian 2.6 dari tahap kedua, yaitu analisis struktur gedung menggunakan program ETABS. Nah, untuk tahap ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat jenis beban statik dan beban gempa statik ekuivalen di ETABS. Nah, untuk penjabarannya apa-apa saja. Yang pertama kita akan masuk kepada bagaimana cara membuat data jenis beban berat sendiri elemen. Yang kedua beban mati tambahan, yang ketiga beban hidup, dan yang keempat adalah beban statik ekuivalen. Nah, untuk statik ekuivalen sendiri kita bagi dua lagi, itu tentang statik ekuivalen arah X dan arah Y. Langsung aja teman-teman. Nah, yang pertama teman-teman pastikan sudah membuka file ETABS kita yang sambungan kemarin ya. Jadi ini dia. Nah, jadi kalau teman-teman pahami, dari awal saya masih menjelaskan tentang bagaimana cara menginputkan data perencanaan. Jadi data yang saya inputkan ini saya susun sesuai dengan konsep saya gitu. Jadi saya susun step by step menggunakan data daftar daripada define. Jadi ketika saya ingin menginputkan data, saya masukin dulu. Saya masukkan terlebih dahulu data define yang ada di sini daftarnya. Oh, material. Oh, section properties. Oh, diafragma. Seterusnya gitu. Nah, pada tahap ini kita masuk ke tahap ketiga, yaitu kita akan membuat data jenis beban statik. Nah, teman-teman silakan pilih load pattern. Ini dia. Jadi define, kemudian pilih load pattern. Oke? Define load pattern. Nah, untuk teman-teman yang ingin menggunakan aplikasi coret-coret layar seperti saya, ini. Nah, ini layarnya coret-coret. Teman-teman bisa download aplikasinya dengan nama Demo Helper. Ini ya. Demo Helper. Ini. Jadi teman-teman bisa download ini. Aplikasinya cukup ringan dan cukup efektif ya. Tuh. Nah, langsung saja. Nah, jadi ini teman-teman datanya. Nah, untuk perlu diketahui ya, yang pertama ini adalah jenis beban, nama beban. Ini kolom nama beban. Yang kedua adalah jenis bebannya. Ketiga adalah pengaturan daripada shape wake multiple. Ini bisa dibilang pengaturan untuk memerintahkan program menghitung atau tidaknya beban tersebut. Gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, yang kedua ini standarnya, pengaturan standar. Nah, selanjutnya teman-teman kita coba di sini karena kita memiliki dua jenis beban mati. Yang pertama adalah BSE, berat sendiri elemen. Nah, yang kedua adalah BMT, beban mati tambahan. Nah, silakan teman-teman isi dulu pertama di sini DET menjadi BSE. Tuh. Jadi terganti namanya. Perhatikan teman ya. Ini pastikan kita klik DET, kemudian baru tuliskan namanya BSE, berat sendiri elemen. Nah, untuk jenisnya memang DET. Kemudian untuk pengaturan perintah di sini. Jadi pengaturan perintah di sini cuma ada satu opsi ya. Dua opsi. Yang pertama untuk nilai angka 1. Angka 1 menyatakan bahwasannya program menghitung secara otomatis. Itu program yang menghitung datanya. Nah, yang kedua adalah nilai opsinya 0. Tuh. Menandakan bahwasannya data ini tidak dihitung oleh program,
Namun data ini dihiasi atau diatur oleh si usernya sendiri gitu dia. Jadi kalau misalnya teman-teman buat data BSI ini menjadi 0, ya nggak ada masalah gitu. Cuman teman-teman silahkan menginputkan data berat sendiri elemen one by one itu kan bakal ribet banget gitu karena banyak sekali elemennya tuh. Nah, sehingga data-data itu kita inputkan menjadi kita kasih opsi satu di sini menandakan program sajalah yang menghitungnya. Nah, selanjutnya untuk beban hidup live ini kita ganti jadi apa, bisa masuk ke jadi BH atau nanti jadi BL beban live gitu. Silakan teman-teman ubahnya seperti ini. Nah, setelah ubah seperti ini kita masuk ke modif. Jadi pastikan BSE, ganti BSE kemudian modif. Itu. Jadi sudah seperti itu. Udah isi datanya, masuk ke modif. Nah, selanjutnya live kita masukin di sini jadi BL beban hidup ya, BH beban hidup. Nah, ini jadi live, jenisnya live. Ini self weight multiple-nya jadi 0, tetap 0 ya. Kemudian kita modif lagi. Selanjutnya kita masukkan di sini jadi BMT, beban mati tambahan. Nah, jenisnya di sini super dead. Itu. Nah, selanjutnya pilih add new load. Ini teman-teman. Jadi teman-teman masukkan namanya BMT, kemudian pilih jenis bebannya super dead dan selanjutnya di sini 0, tetap 0 dan pilih add new. Itu. Oke? Sudah? Nah, inilah cara kita membuat jenis beban statik gitu. Jadi kita sudah membuat BSE, BMT dan BH. Nah, kemudian teman-teman untuk membuat jenis beban statik berupa beban gempa lateral ekuivalen, itu teman-teman di sini masuk lagi, kita ketik lagi namanya jadi beban gempa ekuivalen. Nggak enak ya tulisan gini ya. Biasa saya membuat beban gempa ekuivalen tuh EQX gitu. Beban gempa ekuivalen arah X gitu. Jadi untuk opsinya seperti ini teman-teman. Saya buat namanya itu EQX earthquake ekuivalen arah X gitu. Jadi ini singkatannya. Kalau misalnya teman-teman ingin tulis panjang, silahkan teman. Itu nggak saya rekom, saya menggunakan kode gitu. Jadi di sini EQX untuk jenisnya kita masuk ke seismic. Nah, untuk self multiplier-nya kita 0, kita pilih 0. Untuk apa referensi dari standar yang kita gunain, kita masuk ke ASCE 7/10. Ini dia teman-teman. Jadi untuk SNI 2012 gempanya 1726 2012 ya. 2012 itu mengacu kepada ASCE 7/10. Kalau misalnya teman-teman menggunakan SNI 1726 tahun 2019 tahun 2019 ya. Itu masuk kepada ASCE 7/16. Tuh. Jadi ini kalau misalnya teman-teman menggunakan yang 2019. Nah, namun kita pakai 2012, maka kita pakai ASCE 7/10. Nah, setelah itu kita pilih add new, kemudian baru modifier. Langsung saja add new dan modifier. Add new dan modif lateral load. Ini teman-teman. Jadi pilih teman-teman modif lateral load. Nih. Nah, untuk datanya sendiri kita isi seperti ini teman-teman. Kita jelasin dulu ya. Nah, yang pertama, ini dia S kebesaran. Oke, cukup. Nah, yang pertama, maaf, sebentar ya. Demonya bermasalah. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Nah, untuk bagian pertama, direction and eccentricity, ini maksudnya Etaf nanya, bahwasannya kita ingin membuat data gempa apa? Arah X atau arah Y gitu. Arah X, kita bilang sumbu seperti ini, atau seperti ini, kanan atau kiri ya.
Atau teman-teman ingin buat data gempa ekuivalen arah Y, yang atas bawah gini. Nah, itu kan kanan kiri, ini atas bawah, ini Y. Tuh, yang mana teman-teman ingin buat? Karena kita bilang EQX, maka kita pilih yang X doang. Tuh. Kemudian di sini ada yang X ini ada 3 opsi, teman-teman. Ada 3 opsi. Yang pertama, ini opsi yang pertama itu adalah yang nih kita hilangkan ya centangnya ya. Jadi kalau misalnya kita pilih X, kita centangkan seperti ini. Nah, ini dia. Jadi opsi yang pertama ini, opsi yang kita pilih ini, yang arah X, ini ada 3. Nah, yang pertama, XDIR ini menyatakan bahwasanya ini beban gempa ekuivalen bekerja pada arah sumbu utama. Itu. Arah sumbu utama. Arah sumbu utama itu maksudnya apa? Dia bekerja hanya pada arah kanan dan arah kiri gitu. Jadi bolak-baliknya kanan dan kiri gitu. Tegak lurus, lurus gitu. Nggak ada istilahnya dia mencong-mencong gitu. Atau miring-miring. Nah, selanjutnya yang opsi kedua dan ketiga ini, kedua dan ketiga. Nah, ini dipengaruhi, gaya gempa dipengaruhi oleh eksentrisitas dari perencanaan gitu. Nah, berapa nilai eksentrisitasnya yang diperbolehkan? Itu sebesar 5%. Jadi yang disarankan itu 5% gitu. Di setiap diafragma. Nah, jadi kalau misalnya kita bilang apa namanya? Data gempanya itu arah X, misalnya ini titik pusatnya, titik gedung, dia naik 5%. Jadi dia agak mereng gitu. Sek gitu. Jadi gini, sek, nah mereng gini. Jadi 5% bergeser gitu. Gempanya. Itu dia. Nah, selanjutnya apa lagi ya? Oh, ini untuk data ini seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat, oh bang, saya ada lihat di buku atau di beberapa YouTube yang lainnya, itu dia menggunakan cuman XDIR doang. Oh ya udah nggak masalah, berarti dia konsep dia bahwasanya data gempa gempa itu bekerja pada arah sumbu utamanya aja. Itu tanpa dipengaruhi oleh eksentrisitas. Itu dia. Mungkin data eksentrisitasnya itu diinputkan di tempat lain. Itu dia teman-teman. Jadi ini harus diketahui dulu teman-teman. Bahwasannya XDIR plus eksensiti berarti G gempa yang bekerja dengan nilai eksentrisitas sebesar 5%. Itu dia. Jadi kita jangan saling menyalahkan karena kita diberikan beberapa opsi gitu. Nah, selanjutnya di sini kita masuk kepada periode. Kedua kita periode. Nah, untuk periode di sini kita masuk kepada program calculate. Jadi biar aja program yang hitung nilai pada periodenya. Jadi menggunakan CT dengan X nilai sekian. Jadi nggak ada masalah. Jadi untuk pertama kita biarkan aja program yang hitung. Gitu. Kalau misalnya teman-teman menghitung, silakan teman-teman pilih user defined. Kemudian masukkan nilai T-nya berapa di sini. Jadi kalau teman-teman ingin menghitung, silakan. Atau teman-teman sudah ada hitungannya, nggak ada masalah. Karena nilai periode ini akan berguna untuk menghitung gaya gempa F. Itu dengan persamaan dia kalau nggak salah kalau di 2013 itu ada 4 opsi ya. 2012 itu ada 4 opsi untuk penghitungan gaya gempa dinilai CS kali W. CS kali W ya, CS kali W. Jadi di opsi analisis CS kali W itu ada 4. Nah, yang antara 4 ini menggunakan nilai dari periode. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya kita inputkan, ya nggak ada masalah. Nanti program akan menghitung sendiri dia menggunakan nilai yang mana gitu, opsi yang mana dari 4 opsi ini. Dari CW. Mungkin ini teman-teman agak kejauhan ya, kalau saya jelasin di sekarang ya. Nggak ada masalah. Cuman ini sudah raja, bahwasannya ini kita atur seperti ini. Nah, selanjutnya yang ketiga ini dia. Apa enggak ya? Nih. Yang ketiga itu adalah story range. Ini adalah pengaturan tentang gaya gempa bekerja mulai dari lantai 1 sebagai lantai dasarnya, bottom story, sampai ke lantai mana? Lantai atap. Itu. Jadi kalau misalnya teman-teman ada lantai lebih tinggi lagi, silakan diatur nih, diatur. Ini silakan teman-teman pilih opsi yang segitiga ini. Itu. Atau teman-teman ingin mulai data gempa itu dihantam dari mana tuh? Silakan teman-teman atur sendiri gitu dari mana opsinya. Tuh. Karena ini sangat berpengaruh di
menghitung gaya gempa dan gaya geser lateral. Tuh, F dan V. Ini akan pengaruh kali. Jadi kalau misalnya saya menggunakan lantai 1 sebagai lantai dasar sampai lantai atap. Tuh, jadi dari lantai dasar sampai lantai atap. Nah, selanjutnya yang keempat adalah kita akan masukkan faktor koefisien beban gempa dari SRMPK. SR, sistem rangka pemikul momen khusus. Itu dia. Nah, untuk nilai R kita menggunakan nilai 8. Ini tetap sama ya. Kemudian untuk nilai omega atau kuat lebih itu kita menggunakan nilai 3. Untuk faktor pembesaran defleksi nilai CD ini nilainya 5,5 dan faktor keutamaan ya ini 1,5. Jadi 1,5. Nah, ini dia. Jadi bukan 1. Tuh. Nah, saya agak sedikit memberikan penjelasan bahwasannya kalau misalnya kita menggunakan nilai CD ini kapan ini nilai CD ini gunain itu untuk disimpangan antar lantai, kemudian omega ini kapan kita gunain ini untuk desain kuat lebih gitu. Jadi ini kalau misalnya di sini akan mempengaruhi nilai kombinasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap kelima yaitu pengaturan koefisien data gempa ekuivalen yang sudah kita dapatkan. Ini dia. Nah, untuk datanya sendiri kita memilih nilai SS dan S1 ya berdasarkan opsi pengguna user defined. Kemudian untuk nilai SS silakan teman-teman masukkan berdasarkan data kita. Untuk teman-teman yang belum memiliki data perencanaan dari materi selanjutnya yang telah dibahas, silakan teman-teman download di link yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Silakan. Kemudian masukkan nilai S1, SS1, kemudian di sini kita isi 4 detik ya. Karena periodenya cuma 4 detik. Kemudian set kelasnya kita isi di sini E. Sedangkan untuk nilai FA, FV, SS, SDS dan S1 ini secara otomatis akan terinput. Sekarang langsung aja kita buka datanya. Nah, ini dia. Ini dia. Ini ya. Ini dia datanya. Nah, untuk nilai SS atau S1 itu bisa kita lihat di bagian awal. Untuk nilai SS atau periode pendek itu sebesar 0,639. Jadi teman-teman bisa langsung copy ya di sini. Kalau misalnya mau copy. Kalau misalnya mau ketik ulang sendiri silahkan. Copy juga bisa. Tapi saya nggak pakai teh ya. Ini langsung ya. SS-nya 0,639. Kemudian untuk nilai S1-nya adalah 0,318 gitu. Oke. Kemudian untuk periodenya kita pilih 4 detik. Di sini kita pilih E. Nah, ini dia teman-teman. Jadi secara otomatis akan berubah. Nah, sebenarnya yang kita itu D. Nah, jadi sebenarnya side class kita yang sudah kita hitung itu adalah D gitu teman-teman. Jadi di sini side class kita D. Namun ketika kita pilih D karena ini otomatis nilai daripada FA, FV dan SDS serta SD1 itu bermasalah tuh teman-teman. Coba teman-teman perhatikan ya. Ini adalah 0,549 untuk nilai SDS. Tuh. Kalau kita perhatikan nilai dari hasil perhitungan ekuivalen SDS, ayo SDS mana dia? Ini langsung di SDS. Itu nilainya ada 0,606. Nih, jadi kalau kita lihat tak, ini dia. Cerdas. Nih. Ini dia teman-teman. Ini dia. Saya bilang tadi. Kalau ketika kita pilih D sesuai dengan data kita, itu perhitungannya nggak sesuai dengan hasil perhitungan ekuivalen kita. Kalau ekuivalen kita SDS-nya 0,606, namun di sini ada nilai SDS-nya 0,549. Kalau tanya bang, kenapa nggak nilai FA dan FV itu udah langsung gitu. Ini udah langsung otomatis nggak sesuai. Silakan cek aja. Nah selanjutnya SD1 gitu juga. Kalau SDS sudah nggak sesuai, apalagi SD1. Tuh, kita lihat di sini SD1-nya. Nah, tuh, teman-teman bisa lihat. Nih, SD1. Salah. SD1. Ini. Silakan turun dikit. Turun dikit.
Oke. Nah, ini dia. Kalau SD1 kita nilainya 0,578, sedangkan di sini dapatnya adalah 0,374. Karena kita menggunakan set kelas D. Maka di sini kita harus sesuaikan juga teman-teman ya. Set kelas kita menjadi E. Gitu, sehingga data kita baru sesuai. Gitu. Jadi kita masuk ke E. Nah, ini dia teman-teman. Datanya. Jadi untuk data apa namanya? Nilai SDS kita 606, ini sudah sesuai ya. Jadi kalau digenapin 3 angka jadi 606. Kemudian untuk yang di sini digenapin 3 angka jadi sama 578. Itu dia. Jadi setelah data gempa kita inputkan seperti ini udah sesuai, baru deh kita pilih oke. Taks. Nah, itulah cara membuat data beban gempa statik ekuivalen untuk arah X. Nah, bagaimana untuk arah Y-nya? Sama juga teman-teman. Di sini kita pilih, kita masuk jadi EQY, kemudian add new. Kita ulang ya. Jadi teman-teman silakan input namanya di sini adalah beban gempa EQY. Nih. EQY. Ya, EQY. Kemudian teman-teman pilih add new. Langsung aja ya karena ini sudah sama ya, karena kita pilih EQX, jadi settingannya nggak perlu kita ubah. Pilih add new, kemudian kita pilih modif lateral. Add new, kemudian di sini kita pilih EQY, baru modif lateral. Nah, untuk EQY-nya sendiri X-nya kita hilangkan. Itu dia. Selanjutnya untuk data gempanya di sini jadi 1,5. Oke, bentar. Kita mau lihat, saya lupa nih, ada saya ubah nggak? Akan belum saya ubah kan? 1,5. Nah, ini dia. Oke. Kita masuk ke EQY. Nah, ini. Jadi datanya seperti ini. Untuk yang ini 0,606. Ini 318. 318. 0,318. Ini 4 detik. Ini jadi D, EE. Oke, nilainya sama ya. Oh, ini agak beda ya. Berapa sih ini tadi? 606. Oh, ini agak salah nih. Ada yang salah saya hitung. Ini 3 berapa ya dia? Aduh, terlalu percaya diri deh. Ya, oh 0,39. 0,639. 0,639. Oke. Nah, sudah sama teman-teman. Nilai SDS. Jadi kalau teman-teman menggunakan SN1726 untuk 2012, itu silakan pastikan lagi nilai SDS-nya dan S1-nya sama apa enggak. Gitu. Kalau misalnya nilai SS dan S1 udah oke, pastikan nilai set kelasnya dan SDS-nya sudah sesuai apa belum. Biasanya yang ini yang agak konslet nih atau enggak sesuai. Yang ini yang oke. Tuh, kalau ini udah oke, udah aman dah tuh. Udah, setelah ini sudah selesai diinputkan, kita pilih oke. Oke. Nah, jadi itulah teman-teman hasil daripada penginputan data kita. Kita evaluasi sejenak. Pertama kita sudah menginputkan data beban gempa, data beban statik ya, data beban statik berupa beban sendiri elemen, beban hidup, dan beban mati. Selanjutnya kita sudah juga menginputkan data beban statik ekuivalen untuk arah X dan arah Y. Nah, berarti untuk materi dari 2.6, mana dia, ini dia. Berarti untuk materi 2.6 sudah selesai kita bahas semuanya. Itu dia. Nah, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan sampaikan ke alamat Gmail tukang sipil 01@gmail.com. Nah, ini dia teman-teman. Dan juga teman-teman silakan mencoba. Jangan malu-malu, jangan segan-segan, jangan cepat berpuas diri. Oh bang, nih saya sudah selesai menginputkan data beban gempa ekuivalen. Kalau cuma sekali itu biasanya cepat lupa bos. Coba teman-teman inputkan data beban gempa yang lainnya. Misalnya kayak daerah Aceh, Medan, Sumatera Barat, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, tuh atau timur daerah yang lainnya. Silakan teman-teman input. Namanya kita belajar ya kan. Tuh, inputnya data yang banyak gitu. Biar jangan lupa gitu. Karena kebanyakan manusia ini cepat puas, cepat lupa gitu. Itu dia. Jika ada salah dalam penyampaian, saya minta maaf. Jika ada yang benar itu dari Allah SWT.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat mencoba. Wassalam.